Halo, selamat malam. Halo, halo, selamat malam. Siva ya? Iya, iya, Siva dan Miss. juga Mama. Oke, kalau begitu. Mama, kakak mau info dulu. Untuk trial kelas hari ini nanti akan berlangsung kurang lebih selama 60 sampai 90 menit dan itu wajib ditemani oleh orang tua. Untuk Mama gimana bersedia? Bersedia, Miss. Sedia ya. Oke, kalau begitu kakak izin buka dulu ya. Welcome to Algonova, Shiva dan juga Mama. My name is Meila Muslimah. You can call me Kak Meila. And I'm tutor from Algonova International IT and Med School. Oke, kalau begitu Shiva, apa kabarnya malam hari ini Shiva? Baik, Kak. Baik ya. Shiva udah tahu hari ini mau ngapain nih sama kakak. Enggak, belum. Mamahnya belum cerita. Mungkin belum cerita. Belum cerita. Jadi hari ini kita mau trial matematika ya, betul ya Mama? Ya, betul, Miss. Betul. Oke. Kalau begitu, nah sebelum mulai, sebelum ke tahap selanjutnya, suara kakak apa terdengar dengan jelas? Jelas? Jelas ya, nggak patah-patah ya? Enggak. Nggak. Ini Mama apa namanya Zoom-nya pakai apa? Laptop atau tablet? Pakai tablet, Miss. Pakai tablet. Oke. Nah, Mama, tapi kalau misalnya pakai tablet itu nanti kan jadi gini, Kamila mau bantu menjelaskan dulu ya, Mama untuk waktu yang 60 sampai 90 menit ke depan itu nanti akan ada beberapa sesi. Yang pertama nanti Kamela akan ada sesi profiling atau Kamela mau tanya-tanya dulu nih sama Shiva dan juga sama Mama kebutuhannya apa gitu, kekurangannya di mana Shiva dalam matematika gitu. Jadi supaya nanti Kamela nggak salah kasih kelas. Kayak gitu, Mama. Nah, kemudian untuk di sesi selanjutnya itu nanti ada yang namanya sesi diagnostik supaya bisa ketahuan Mama Kamela bisa tahu nanti kira-kira Siva itu mulainya dari mana. Jadi kita tentuin gitu untuk kemampuan Siva ada di mana untuk dari matematikanya supaya kita tahu nanti kekurangannya apa, kelebihannya apa dan yang harus diimprove itu apa gitu. Nah, kemudian untuk pada saat sesi diagnostik itu nanti kan sifatnya sendiri dan gak boleh dibantu sama mama, gak boleh juga dibantu sama Kamela gitu. Tapi itu eh, kameranya wajib wajib aktif. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai tablet itu nanti biasanya kameranya hilang. Nah, kalau boleh mama ada ini gak ada handphone atau apa nanti jadi pas diagnostik itu handphonenya buat tampilin wajahnya aja gitu. Jadi, Oh, bisa, heeh. Miss. Jadi satunya masuk ke Zoom lagi gitu untuk nampilin wajah Syifa dan mamahnya. Itu untuk apa namanya Zoom-nya aja, untuk wajahnya aja. Mungkin boleh dari sekarang mama untuk yang itunya ya, boleh belum Yang Zoom. handphone. Mm-mm. Atau enggak ada device lain, misalnya ada tablet lain atau ada laptop. Pakai. Nggak apa-apa. Ini sih. Ini aja. Enggak. Oke, sambil nunggu Kamela bantu lanjutin lagi ya Mama ya untuk ini ya. Nah, nanti di sesi terakhir baru nanti akan ada tahap administrasi. Kalau misalnya memang Kak Syifa akan lanjut ke kelas lanjutannya, Kamela bantu jelaskan untuk jenis-jenis kelas dan juga perihal harganya. Kayak gitu ya Mama ya. Udah siap ya jadinya. Insya Allah siap, Miss. Insya Bentar Allah. dulu, Miss. Mau pakai kelas Oke, oke. yang merasa bosan. Oke, kalau begitu, bentar Kamela sambil bantu ini dulu. Syifa itu berarti.
Siva 12 tahun, betul ya Mama ya? Iya, betul, Miss. Siva 12 tahun. Oke, bentar. Oke. Oh, belum. Ya, belum. Kayak punya bunda kan enggak? Yang dicabut nanti itunya hilang. Oke. Sambil nunggu ya, Kamela pengen tahu nih Siva nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu? Syifa Fauzia Ginting. Oh ini ya. Asyifa Fauzia Ginting ya. S-nya 2 ya, betul ya? Iya, Siva berarti sekarang umurnya 12 tahun. Berarti kalau sekolahnya kelas berapa? kelas 6. Kelas Mau naik kelas 6. masuk satu SMP, Miss. Oh, masuk satu SMP ya. Mau sekolahnya di mana tuh, Siva? Siapa SMP-nya? Ya, SMP-nya mau sekolah di mana? Di mana? Sekolahnya di mana? SMP-nya Mm-mm. di Muat. Apa? Muat di Fuad. Muhammadiyah, Miss. Oke. Ahmad Dahlan. Mama Dahlan. Hmm. Ahmad Dahlan Oh, Ahmad Dahlan. Kalau waktu SD-nya di mana, Mama? di SD Muhammadiyah, Miss. SD Kota Muhammad. Metro, Lampung. Oh, berarti ini sekarang domisilinya Mama sama Syifa di Lampung ya? Hmm. Di Lampung. Oke, di Lampung. Nah, ini yang daftarin untuk trial kelas matematika siapa, Mama? Saya Oh, dari Syifa sendiri suka nggak nih pelajaran matematika? nggak terlalu. Nggak terlalu. Kalau misalnya kakak kasih nih nilai misalnya dari 1 sampai 5, berapa sukanya sama matematika? 1 sampai 5, 3 lah, Enggak, 3 3. 3. Oh, berarti biasa aja lah ya. Kalau 3 mah ya. Nah, dari matematika tapi eh yang bikin Syifa nggak suka apanya? Apa misalnya di soal cerita atau misalnya pembagian atau pecahan-pecahan gitu apa tuh yang Syifa nggak suka? Yang nggak suka biasanya kalau misal soalnya panjang-panjang gitu, terus Oh, terus misal soalnya panjang tapi terus ada gambar-gambarnya juga gitu. oh soal cerita ya. Soal cerita Syifa agak pusing. Soal Kalau cerita. kayak Gimana? di soal cerita, terus kalau misal ada gambar-gambarnya gitu. yang Gambarnya tuh kayak diagram gitu maksudnya. enggak, bukan. Oh, Kayak gambar, pokoknya ada gambarnya tapi bukan diagram. Yang oke, kayak itu, I see, I see. misal dia apa ya, dia lebih ke kayak numerasi tapi masuk ke apa itu namanya, Miss, yang dia misalkan kayak ada lapangan terus Oh, ada kayak, rumput-rumput yang di pinggir-pinggirnya itu, gitu kan, ada kayak, soal yang oke, kan oke. seperti Kayak menghitung luas gitu ya, misalnya luas lapangan, terus tapi ada tapi ada bentukan di dalam lainnya gitu ya. ya, Oke. terus di Tapi, dalamnya masih ada lingkaran lagi, kan bingung dia mungkin. ya bingung ya. Nah, tapi ada nggak yang disukanya dari matematika? Seru udah. Seru. Kalau ya kalau misal udah tahu gitu, terus kalau Ternyata misal gampang ngerjain ya. Pas udah tahu ternyata gampang, jadinya seru. udah masuk kak itu kak. Belum. Iya. Belum. Gimana Iya, tadi? Oke. Sebenarnya memang matematika itu harusnya mudah ya.
Mama ya. Cuman karena emang kita kadang nggak tahu apa namanya rumus-rumusnya gitu. Tapi pas udah tahu rumus-rumusnya ternyata itu mudah gitu. Makanya memang kalau misalnya matematika itu memang harus dilatih terus supaya anak-anaknya jadi terbiasa gitu. Nah kalau misalnya di sekolahnya itu sebelumnya kurikulumnya apa nih Mama tahu nggak, Syifa? Merdeka atau Kurikulumnya kalau yang di SD ini 2 tahun belakangan itu masuk ke Cambridge dia nih. oh kalau yang SD Cambridge, oke. Kalau yang SMP ini dia kan ada 2 kelas, nanti tergantung pembagiannya. Ada kelas inter, ada kelas yang reguler biasa gitu. oke, I see. Berarti waktu SD ininya apa bahasa pengantarnya apa tuh Mama? Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Campur. Karena dia karena dia masih apa namanya trial, jadi dia ini masih campur-campur. Masih campur waktu SD ya. Oke. Baru 2 tahun ini pakai kurikulum Cambridge. Tapi kalau pas belajarnya itu di bukunya pakainya apa bahasa Indonesia berarti apa bahasa Inggris kalau di buku pelajarannya? Kalau buku pelajarannya, kalau yang kebetulan math, dia pakai bahasa Inggris. Bahasa Tapi kan Inggris. matematika ada sendiri dia. Jadi dipisah-pisah gitu. Oke, oke. Bahasa Inggris ya. Bentar. Bahasa Inggris. Oke, nah ini kan yang daftarin Mama ya untuk trial Hmm. class. Nah, kalau Kamela boleh tahu nih dari Mama ada tujuan tersendiri nggak nih kenapa daftarin Shiva untuk ikut trial class matematika di Algonova nih? Mm-mm. Dia ini kalau ngerjain soal jadi Mm-mm. kalau masih awal, kalau di apa namanya, kalau lagi belajar gitu, dikasih Mm-mm. soal, tahu. Tapi kalau setelah belajar, dikasih soal yang lain, bentukannya lain, tapi harusnya ngerjainnya sama, dia bingung. Oh gitu. Hmm. Oh, Jadi jadi tahu hanya pas waktu pembelajaran aja, besok-besoknya oke. udah. Berarti pada saat pembelajaran ini Syifa ngerti ketika dijelaskan gitu ya bisa menyelesaikan soalnya. Tapi ketika besok-besoknya diberikan sebenarnya rumusnya harusnya sama gitu ya. Tapi dengan soal yang berbeda itu Syifa kesulitan untuk menjawab gitu. Berarti memang kalau misalnya kayak gitu yang kita harus perkuat adalah berarti fondasinya ya Mama ya Mas. Jadi Syifa harus tahu dulu kalau kayak gini tuh ngerjainnya kayak gimana gitu kan kalau misalnya memang cuman ngapalin rumus kayak gitu doang kan nanti bisa aja lupa gitu jadi sifatnya harus tahu dulu kalau misalnya kayak gini kayak gimana gitu untuk menyelesaikannya kayak gitu ya. Oke, berarti apa untuk memutuskan lesnya karena supaya Siva bisa mengerti lah ya untuk dasar-dasarnya dulu dari matematika itu sendiri gitu ya Mama ya. Iya, Miss. Oke, nah kemudian kalau dari Mama sendiri, ini kan kalau saya di Algonova nanti pembelajarannya itu full online Mama. Dari Mama sendiri gimana? Keberatan atau nggak masalah gitu kalau misalnya nanti pembelajaran lanjutannya itu adalah online? Ya kalau seandainya itu bisa membantu Siva, ya nggak apa-apa sebenarnya. Gak Kan apa-apa ya. malah bisa belajarnya di rumah aja, nggak perlu keluar. Dan bisa disesuaikan waktunya kan ya, Miss? Mm-mm, betul, untuk waktunya bisa disesuaikan. Nah, kalau dari Mama sendiri untuk harapannya gitu ya, nanti ke depannya sih Pak, eh, akan seperti apa sih di Algonova ini harapan dari Mama? Untuk sistem pembelajarannya juga gitu, sistem pembelajaran yang seperti apa sih yang Mama harapkan untuk Siva gitu? Ya yang pasti yang mudah dimengerti ya, Miss. Terus eh, mungkin Siva ini belajarnya, dia ini harusnya seperti apa gitu, biar dia ini bisa paham seterusnya gitu, nggak hanya pas pembelajaran aja dia ngerti, besok-besoknya ngerjain soal udah bingung gitu.
Betul, makanya kita harus gali lagi pondasi awalnya itu ya supaya Siva bisa mengerti untuk pondasi matematikanya. Nah, kalau Siva, kalau matematika kan biasa aja nih, nggak terlalu suka, nggak suka juga ya. Tapi ada nggak nih pelajaran lain yang Siva suka di sekolah? Yang paling gampang, Apa tuh yang paling gampang? PPKN. Oh, PPKN. Berarti Siva suka ya sama yang hafal-hafalan gitu ya. Kan kalau PPKN pasti hafal-hafalan kan? Tapi nggak juga sih. Nggak juga. Selain PPKN ada nggak mata pelajaran yang lain? Di IPA deh, IPA. IPA, oke. PKN IPA suka ya. Kalau Siva sendiri kegiatannya apa nih, Mams, di rumah kalau misalnya habis pulang sekolah? Apa ada les juga atau ada ekskul? Paling ngaji, Miss. Oh, ngaji. Oke. Kalau di rumah hobinya apa sih, Pak? Kalau pulang sekolah? Pulang sekolah. Mm-mm. Kalau lagi nggak ada apa-apa Main di HP. rumah, main HP. Main HP. Main games suka kan main games? Iya. Main apa tuh? Suka Suka. main games apa? Apa? Paling kayak Roblox sama FF. Roblox, I see. Berarti suka main games juga. Selain itu suka ngaji ya. Paling kegiatan apa namanya? Kegiatannya selain sekolah gitu. Kalau dari matematikanya sendiri, Mama sebelum ini apa udah pernah di lesin atau memang sama Mama aja di rumah latihannya atau gimana, Mas? Kalau sebelumnya lesnya di GO, Miss. Cuman kan dia kalau di GO itu eh, all in one ya, jadi semua mata pelajaran. Jadi nggak hanya khusus matematika aja. Jadi Ya, kalau soal itu sih belum ada nih. belum ada ya. Berarti memang waktu itu all in semua pelajaran ya yang dipelajari. Hmm, Kalau misalnya untuk matematika berarti baru coba di Algonova aja di sini. ya, Oke, nah jadi nanti setelah ini kita akan melakukan tes diagnostik itu yang tadi kata Kamela ya Mama ya, supaya tujuannya kayak gitu kita tahu pembelajaran yang cocok dengan Siva itu seperti apa, eh Siva mulainya harus dari mana dan nanti supaya nanti tutornya kalau misalnya Siva ikut kelas lanjutan gitu tutornya bisa tahu juga nih nanti kekurangannya Siva di mana. Jadi itu yang bisa nanti semakin ditingkatkan oleh si tutornya ini kayak gitu. Nah, sebelum menuju ke tes diagnostik, Kamela mau izin sharing screen dulu Mama sedikit untuk menjelaskan tentang Algonova ya Mama ya. Oke, sebentar Kamela mulai dulu. Oke. Nah, ini apa udah kelihatan? sudah tapi masih. Nah, udah Nah, nih. oke. Nah, Kamela bantu simpulkan dulu dari awal ya Mas sebelum Kamela lanjut ini. Jadi Shiva usianya 12 tahun untuk kelasnya sekarang 6 kelas 6 menuju ke SMP ya tahun ini. Kemudian alasan Mama tersendiri untuk kenapa mendaftarkan Shiva untuk ikut trial class di Algonova Matematika adalah supaya Shiva ini terbentuk untuk mengerti dasar-dasar matematikanya dulu karena sebenarnya Shiva ini bisa ya kalau misalnya ketika udah menemukan oh ini gini caranya dia ngerti tapi besoknya bisa jadi lupa lagi kayak gitu ya makanya memang harus dibiasakan lagi gitu. Nah, nanti ada satu kelas yang kami rekomendasikan namanya metode. Nah, metode itu seperti yang kami bilang nanti harus ada dilakukan tes diagnostik dulu untuk supaya kita tahu kemampuannya Siva ada di mana nanti supaya tutornya juga nggak ngasal gitu untuk memberikan kelas kepada Siva. Kayak gitu ya, Mama ya. Nah, Mm-mm. kemudian ini Kamila sedikit menjelaskan bahwa Algonova itu adalah sekolah internasional yang memang untuk keterampilan IT dan juga matematika untuk anak-anak. Jadi IT-nya itu ada coding dan juga ada graphic design gitu. Nah, tujuannya supaya kebanyakan kan kadang anak-anak itu sering main gadget gitu, main games. Nah, tujuannya ada Algonova itu supaya anak-anak itu bisa lebih diarahkan lagi bermain gamesnya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat lagi kayak gitu.
Nah, kemudian untuk sekolah Algonova ini sudah ada di 97 negara memang. Jadi kita memang sekolah internasional dan kita itu negara asalnya itu dari kantor asalnya dari Dubai dan sudah 8 tahun ada di market. Terus selalu ada nih, ada lebih dari 11.000 siswa yang aktif yang sekarang sudah belajar di Algonova. Gitu. Ini juga ada sertifikat-sertifikat yang sudah diterima oleh Algonova. Jadi nggak usah khawatir lah Mama kalau misalnya ikut kelas lanjutan gitu ya di Algonova karena kita memang sudah terverifikasi gitu. Nah, kemudian ini juga ada siswa-siswa berprestasi Algonova yang menang kompetisi, ada coding, desain, dan juga matematika. Jadi kita memang pembelajarannya udah setara lah dengan Olimpiade gitu, Mama. Karena kalau misalnya nanti nih, misalnya Siva itu ikut kelas lanjutan. Nah, pembelajarannya itu bisa di-customize. Jadi, apa namanya, mungkin Mama ngeliat nih, kalau misalnya sekolah tempat les lain, itu kan sudah ada kayak modulnya, ada pembelajaran yang tersendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya di Algonova, tujuannya kenapa kita melakukan tes diagnostik itu supaya nanti kita bisa menyesuaikan gitu dengan kemampuannya Siva. Nanti jadi gurunya bisa bikin modulnya itu disesuaikan juga. Terus kalau misalnya nanti Siva ternyata pengen ikutan Olimpiade, Siva mau ikutan Olimpiade Kak? Tertarik gak ikut Olimpiade? Ya, kalau misalnya mau ikut Olimpiade, nanti itu bisa juga untuk pembelajarannya eh, apa namanya diinfokan sama tutornya gitu. Jadi nanti bisa sesuai dengan requestnya mau belajar apa gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus juga kenapa ya matematika memang penting ya Mama ya? Mm-mm. Karena semua pelajaran itu, semua pekerjaan pasti utamanya membutuhkan ya untuk hitung-hitungan gitu. Makanya memang penting gitu. Nah, ini salah satu review juga dari orang tua gitu, dari Facebook, dari Trustpilot. Kalau Mama sendiri dapetnya ya infonya dari mana, Mak? Dari IG, wis. Dari IG. Oke, memang banyak juga yang dari IG. Nah, kemudian tadi yang betul kata Mama untuk waktu dan untuk waktunya bisa disesuaikan ya Mama ya sama nanti Siva maunya hari apa, jam berapa gitu. Untuk pilihan kelasnya fleksibel, kemudian juga pemahaman lebih dalam dan hasil yang bertahan lama gitu. Jadi kita dari Algonova sendiri berharapnya Siva ini bukan cuman belajar teori dan hafalan aja gitu. Jadi kita pengennya anak itu belajar praktik dan mengasah keterampilan logikanya. Jadi yang kayak tadi ya Mama ya, sesuai dengan harapan Mama itu supaya Siva tahu dulu ini kalau misalnya ada soal kayak gini logikanya untuk menyelesaikannya seperti apa. Kayak gitu ya Mama ya. Mm-mm. Bener, Mm-mm. wis. Tuh. Hmm. Nah, kemudian belajarnya juga nanti akan interaktif dan juga menyenangkan. Nanti ketika tes diagnostik, nanti Siva akan melihat kondisi pembelajaran matematika di Algonova seperti apa nanti Siva bisa lihat sendiri ya setelah ini. Gitu. Nah, sekarang sudah waktunya untuk tes diagnostik. Udah siap belum Siva? Udah. Udah ya. Oke, udah. Kalau misalnya Siva mau nyiapin kertas dan pulpen boleh. Siapin dulu sana. Dulu. Untuk Zoom-nya yang satunya lagi udah bisa, Mam. Ini udah bisa sih, Miss. Udah, Miss. Hmm. Boleh Nah, masuk aja ke sini. Masuk ke Zoom ini lagi. Oh ini ya? udah masuk Oke. nih, Miss. Iya ya, oke oke. Oke, nanti yang di handphone boleh kameranya dinyalain, tapi suaranya dimatiin aja biar suaranya kita masuknya dari yang tablet aja, Mama. Iya, Miss. Nanti Siva ke sini. Nanti klik ini ya. Klik apa, Miss? Itu yang Kamela kirim di chat chat Zoom.
Nanti kalau udah kebuka boleh di share screen. Hmm, ketemu Kak? Ya. Yang yang di chat mau ngerjainnya yang gimana Itu nih? dibuka di chat yang kakak itu kan ada tuh yang http learn.algonova.id diklik. Atau enggak dikopiin boleh di copy. Terus Ya, buka di Google. cari lah di chatnya. Ini mesti kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Miss? Oke, sebentar. Nah, Oh, masih kosong ya gambarnya, Mama. Bisa itu udah sharing screen ke kakak. apa, Kak? Gimana? Civa share screen. Yang ini nih. Bentar nih. Nih yang ada tanda ini. Bentar. Nah, yang ada tanda itu udah diklik. Mana? Udah. Tanda Udah mana, diklik. Miss? Nih kakak lihat chat di grup. Di grup di ini maaf maksudnya. Di chat di Zoom. Itu kan ada tuh tandanya. Itu tanda mencet share supaya kakak bisa ngelihat website yang tadi Syifa buka. Yang mana? Ada nggak? Oh, ini ya, bagikan ini ya, Miss. Iya Share ini betul, ya. betul betul bagikan. Yang bagikan. Ya, gimana? Iya, layar. Tuh, mana ini, Miss? Bagikan. Udah? Udah, Miss. Oke, terus kan kakak kirim link. Syifa klik. Nah, yang learn Algonova, nah itu. Nah, itu kan udah kebuka ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya Syifa ikut kelas lanjutan, itu belajarnya lewat platform ini. Dan itu bisa diakses 24 jam gitu. Meskipun misalnya bukan di hari saat Syifa les, tapi Syifa bisa buka ini. Gitu ya. Nah, boleh sekarang Syifa klik tuh yang kursus. Udah keklik deh, ke bawah deh, ke bawah.
Itu ada tuh yang angka satu, Shiva klik dulu. Ini Yang level mudah aja. Oke, jadi gini ya Shiva, kakak mau kasih tahu dulu nanti waktunya itu sekitar kakak kasih 20 menit dari sekarang berarti sampai 19.50. Oh, kalau di Lampung sekarang jam berapa? 19.30. Jam Oh ya, 19.30. Oke, sama berarti ya. Berarti nanti 20 menit ke depan di 19.20 itu udah selesai ya. Jadi ini sih Pak kerjain semuanya. Nggak boleh dibantu kakak, nggak boleh dibantu sama mama. Tapi mamanya liatin aja di sebelahnya. Gitu supaya mama tahu nih nanti Siva gimana ngerjainnya ya mama ya. Ya, Miss. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang Siva kebingungan, misalnya nggak ngerti nih, itu boleh langsung di skip aja. Nanti Siva langsung pencet aja tuh angka-angka yang ada di atas. Kelihatan kan ya? Angka yang di atas. Oh, yang satu, dua, Yang tiga satu itu dua, ya. iya. Nah, nanti kalau misalnya ngerjainnya, siapa boleh tanya kalau misalnya bingung, ini cara ngerjainnya gimana? Maksudnya, apakah ditarik, apakah diisi, itu boleh tanya. Nah, terus nanti kalau udah selesai, dan sifat itu betul, biasanya di atas kanan tuh yang ada checklist, itu nanti akan berubah jadi warna hijau dan sifat klik. Kayak gitu ya, oke? Ngerti nggak? Nah, sekarang Siva disilang dulu tuh yang pop up ada di depannya ngehalang-halangin boleh di X-Xin. Nah, oke, kalau begitu Siva boleh langsung kerjakan. Kalau bingung itu yang nomor satu itu maksudnya isi bilangan-bilangan tetangga dari bilangan ini ya, misalnya 346. Sebelum 346 berapa? 345. Nah, gitu ya. Jadi di sebelahnya diisi 345, di sebelahnya 347 kayak gitu. Oke? Oh, oh iya. Oke, boleh dikerjakan ya, Siva. Tiga, empat, lima. Kok 28 sih? Selanjutnya ya, Miss ini, Miss. Iya, kalau misalnya udah, di checklist dulu tuh yang warna hijau. Ada yang warna hijau kan, checklist yang warna hijau di atas kanan. Shiva klik. Nah, baru ke halaman ke nomor 2. Ini gimana? Apa gimana? Nah, ini misalnya gini kan, tentuan berapa ratusan, puluhan, dan satuan dalam setiap bilangan. Jadi misalnya 901. Di dalam angka 901 itu, angka sembilannya itu apa? Ratusan, 901 puluhan, atau satuan? ratusan. Nah, berarti gitu ya, misalnya di dalam 901 itu ada misalnya ada satu puluhan, ada nol, ada satu satuan, nol puluhan, dan 900-an misalnya. Kayak gitu. Paham nggak? Paham. Oke, boleh diisi. 51 plus 9.
Dari yang terkecil apa yang terbesar? Dari yang terkecil. Kalau misalnya ada yang siswa bingung, boleh di skip. Misalnya diurutin dari yang terkecil. Lanjutkan setiap urutan bilangan. Gimana coba ayo itu? Dari Jadi yang paling setiap dari yang paling kecil betul. lanjutin, Miss. Iya, Iya, sorry. lanjutin. Lanjutkan setiap urutan bilangan. Lanjutin. Nggak boleh dibantu kata misalnya. Oke, Gak apa-apa, kerjain aja. Kalau kalau bingung, boleh di skip. kerjain lah siapa tahu benar. Benar nggak sih, Miss? Nah, ya benar gak? Kan kakak nggak boleh kasih tahu. Boleh ngasih tahu. Jam 4. Kelihatan yang beda yang mana. Berarti itulah yang 13. oh, itu keburu waktunya habis. Tahu apa? Nggak tahu. Lihat angka yang berbeda yang empat cuma misal, misalnya seperti yang berbeda. Salah satu, iya lah dari setiap ini cuma satu yang berbeda-beda. Jadi itu 2503. Udah ada sedikit aja kalau umumnya. Kalau angkanya berbeda berarti dia yang perlu diganti doang. Yang lain tidak perlu diganti. Mama jangan bantuin ya, Ma ya. Nggak bantuin loh, Miss. Iya, Ngomong. biarin Siva kerjain sendiri. Kalau misalnya menurut Siva kayak eh, susah kelamaan misalnya gitu, takut waktunya habis, nggak apa-apa kalau mau di skip dulu. Siapa tahu kan soal selanjutnya lebih mudah. Itu nanti baru balik lagi. Tapi kalau misalnya Siva mau kerjain, nggak apa-apa. Pokoknya terserah Siva aja. Senyamannya Siva gimana ngerjain.
Ini berarti next nomor 6 gitu. Bukannya dibuat coba lagi. Hmm? Ada kesalahan dari buat coba lagi. Itu gimana, Miss? Kok ada sebuah kesalahan telah dibuat coba lagi gimana nih, Mm-mm. Miss? Kenapa coba? Coba dibaca lagi pertanyaannya. Coba angkanya dibuat satu kali. Hah? Suatu yang berdiri terbesar itu yang menggunakan kata setiap angka hanya dapat digunakan satu kali. Kalau enggak skip aja. Kalau Siva bingung nanti kita bahas pas udah selesai. Nanti kakak kasih tahu itu kenapa salah. Bingung ya? Oh, di skip dulu. Lanjutin lagi aja. Nah, satu, dua, tiga. Delapan berhasil. Ini apa sih? Apa itu? Apa itu? Orang pakai buku lah ngerjainnya kalau udah mulai kayak gitu. Itu apa dihitung?
8, 9, 10. Ini trial kelasnya cuma sekali pertemuan atau memang berapa kali nih? Untuk trial kelasnya hanya 1 kali aja, Mama. Dan juga ini sebenarnya bukan, jadi hitungannya bukan belajar ya, tapi lebih ke tes diagnostik itu yang kata Kamela, supaya nanti kita bisa tahu untuk Shiva sendiri pembelajarannya nanti akan seperti apa yang dibutuhkan oleh Shiva gitu. Hmm. Kalau di sekolah sendiri gimana Mama tapi Shiva nilainya? Kalau Hmm, matematikanya. walaupun nggak besar-besar banget ya lumayan lah gitu. Nah, sebenarnya emang bisa sih ya Shiva ini kelihatannya. Cuma itu kayaknya sering kelupaan rumus aja ya. Iya kayaknya nih. Dia kan kalau lomba itu senangnya kalau disuruh yang lain nggak mau, mintanya matematika terus. Mungkin Oh, siapa tahu. mm-mm. Suka ikut lomba-lomba gitu, matematika. Suka sih Miss, beberapa kali pernah ikut gitu. Nanti nanti di Algonquin juga biasanya suka ada tuh lomba-lomba olimpiade gitu yang internasional atau yang nasional gitu. Nanti Siva bisa ikut kalau Siva tertarik emang suka matematika. Biasanya kalau diikutin yang lain dia suka nggak mau, mintanya matematika aja. Berarti emang suka ya sama matematika ya? Enggak, emang Oh, emang enggak. maksudnya emang emang seringnya yang itu. Oh, sebenarnya jadi mungkin gini ya, sebenarnya Siva nggak terlalu suka, tapi Siva bisa matematika gitu. Gimana kalau jadi suka pelajaran matematikanya, nilainya pasti bagus banget tuh Siva tuh. Amin. Walaupun jarang menang tapi ya ikut-ikut aja Miss. Yang penting anaknya mau dulu, Mama. Jadi kan nanti dia jadi lebih percaya diri ya kalau misalnya sering ikut-ikut lomba kayak gitu. Iya Miss, tujuannya itu sih sebenarnya. Biar Selagi supaya. dia mau ya gitu. Mm-mm. Jadi ikutin lomba biar percaya diri, terus tinggal tingkatin aja belajarnya biar pas lomba bisa menang.
Siva 2 menit lagi aja ya. Tadi kan 50 ya kata kakak. Tapi karena kita tadi mulainya lebih, lewat 2 menit aja. 2 menit lagi. Tapi kalau di rumah gitu Siva suka belajar matematika mah. Kadang-kadang suka nih, cuman ya kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Tapi belajarnya sama mama apa emang suka belajar sendiri? Dia senangnya belajar sendiri, cuman memang kalau ada yang apa gitu suka nanya, gimana caranya ya Bun? Berarti mamahnya juga emang jago matematika ya, bisa nggak bantu Enggak, ngejelasin. enggak, Miss. Saya juga lihatnya ke YouTube, Lihat ke ya, YouTube. baru bisa ngajarin. Emang sekarang belajar apa-apa bisa kita cari di ini ya, di internet cara-caranya. Eh, Kalau bingung, iya, jadi bukan karena bisa, karena terpaksa. karena belajar, jadi mamanya ikut belajar juga. Oke, Siva, udah ya. Udah, Bentar, Waktunya Miss. sudah selesai. Apa mau ini penasaran di nomor 12 dulu? Apa udah? Hmm? Bentar. oh mau diganti-ganti, Miss. Terus. Jadi tebak-tebakan dong kalau diganti-ganti. Bentar, Miss. Siapa tahu benar. Apa salah? 5. Ini yang salah. Nah, Udah, sudah, Miss. Udah ya. Berarti sampai nomor 12. Tapi itu yang nomor 12 tebak-tebakan ya, Siva ya. tadi salah nyentang yang mau yang 144 itu. Salah. Oke, kalau begitu sebentar ya kakak mau ini dulu. Oke, gimana Siva perasaannya udah ngerjain itu? Ya, iya, iya gitu. Susah nggak? Enggak sih. Denny Nggak terlalu. senang ngerjainnya, cuman kalau pas lagi nggak bisa gitu suka kayak mana sih ini. Kayak gimana? Jadi kadang bingung gitu ya Jadi lemes ngerjainnya. sendiri. Mhm. Iya, kalau yang Kamela lihat sih emang Siva ini terbukti ya dari beberapa nomor itu hampir semua keisi tadi sampai nomor 12 meskipun emang gak cepet-cepet banget ya. Jadi Siva butuh waktu juga buat konsentrasi. Nah, coba kita lihat Siva di nomor 4 tadi yang Siva bingung. Kenapa ini salah gitu. Oh, kalau yang ini kenapa tadi? Enggak berhasil. Yang ini Yang nggak tahu. tengah itu loh, Miss. Yang tengah. Yang tak bilangin tadi, coba lihat. Yang Ya Iya, udah. 25. nih yang tengah itu kan 2473, 2483, 2493. Berarti yang ditambah itu apa? 2573. Ini Dua. Yang ditambah ratusannya atau puluhannya? Apa menurut Siva? Yang nomor 2 itu yang ditambahnya. Siva harus tahu dulu dari angka-angka ini itu yang ditambahnya apanya? Apakah ratusan atau puluhan atau satuan yang ditambah? yang Dari ini. Kalau yang di sini puluhannya. betul puluhannya. Berarti kalau misalnya setelah 2493 berarti 2000 berapa? 2500. 200, 2500 apa? 2500 Mm-mm. Terus dua apa? ribu lima ratus tiga. Kosong, tulis kosong 3. Satu aja tiganya. Selanjutnya coba. 25 buat Mm-mm. 23.
Iya, betul. Selanjutnya, 25, 23. coba di checklist dulu, bener gak itu? Yang Belum belum bisa, semua. belum semuanya ya. Coba diisi lagi. Tadi tadi yang pertama sama terakhir mah berhasil kan ya? Mm-mm. Yang pertama sama yang terakhir, yang tengah-tengah nggak diisi. Bingung ya, karena di situ angkanya langsung naik. Apa sih tadi? Dah. Ya, oke, berhasil. Nah, gitu bener kan? Coba sekarang yang nomor 5. Nah, ini kenapa ya salah? Kenapa menurut Syifa salah ini? Nggak tahu. Mama juga bingung tadi ya, itu kenapa salah ya, Maya? Mm-mm. Nah, kita baca nih sifat dari soalnya. Nah, coba ke atas, kita baca lagi soalnya. Nah, kan dia bilang kayak gini, buatlah bilangan 4 digit. Berarti kalau misalnya 4 digit itu apa? Puluhan, ratusan, atau ribuan? Kalau 4 digit itu apa? Ribuan. Ribuan. Nah, kalau misalnya sifat tulisnya di terkecil itu depannya ada angka 0, nanti yang kebaca jadi cuma ratusan. Nah, kayak gitu, betul. Nah, jadi kayak gitu ya. Oh iya. Kayak gitu, cuman kayak gitu doang kan, sesimpel itu doang. Makanya sebenarnya yang Siva butuhin cuma teliti aja ketika baca soalnya. Kayak gitu ya. Iya. Oke, kalau begitu boleh Siva stop sharing sama kakak. Apa ini? Di stop share screen yang tadi diklik lagi yang angka share-nya, yang angka apa namanya huruf bagikannya. Nah, itu. Nah, kalau udah kayak gini boleh yang HP-nya boleh dimatiin, terus kita ngobrolnya pakai yang itu lagi aja, pakai yang tablet lagi aja. Nanti kan aja. Hmm. Yang tabletnya ke zoom lagi ya, biar kakak bisa kelihatan muka Syifa dan mama. Oke, sebelum Kamela baca ini, mama hasil diagnostiknya dari mama sendiri gimana mah? Tadi ngelihat Syifa udah tes ngerjain soal itu. Ada sebagian yang bingung, padahal tinggal ngelihat mana yang tambah-tambahinnya. Mungkin kan, mungkin karena keburu-buru waktu juga kali ya, jadi pengen buru-buru gitu ngerjainnya. Jadi kayak kebingungan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya belajar di rumah, gimana Mama Siva emang bisa mandiri tapi ya untuk kerjainnya ya? Iya, biasanya mandiri nih. Cuma hanya yang sulit-sulit aja biasanya yang ini. Ditanya ke Mama ya. Kadang Paling dia itu, paling itu sih kalau dari yang Kamela lihat juga, tadi sebenarnya Siva emang bisa pinter lumayan juga dari beberapa soal itu, hanya beberapa yang nggak bisa Siva jawab, itu juga karena sebenarnya bukannya Siva nggak bisa ya, tapi mungkin kurang teliti aja baca soalnya lagi. Kayak gitu ya Siva ya, karena pengen buru-buru selesai bukan? iya. Karena pengen buru-buru selesai jadinya kayak gitu. Oke, ini hasil diagnostiknya udah keluar. Kamila bantu bacain ya, Mama ya. Sebentar, Kamila sharing. Udah kelihatan belum ya? Belum Miss, masih muter. Nah, Nah, udah. Oke, nah dari hasil diagnostik tadi udah kelihatan ya kalau misalnya Siva itu bekerjanya dalam waktu yang kalau dibilang cepat juga enggak, dibilang lama juga enggak. Jadi standar aja, sedang gitu. Nah, itu juga menunjukkan nih kalau Siva memang sebenarnya punya kemauan buat ngerjain soalnya ya. Jadi nggak asal-asalan. Cuman mungkin yang tadi tuh ada yang dipilih-pilih ya. Pas yang terakhir Siva pilih-pilih apa karena salah? enggak tadi tuh yang itunya tuh bener, tapi yang ini loh, yang jawabannya 45 itu aku jawabnya salah, padahal aku Oh, hitungnya udah jawabnya salah. Jadi ya udah coba kita siapa tahu benar gitu ya. Nah, kemudian untuk gaya pembelajaran Siva ini lebih cenderung analitis malah jadi mengandalkan pemahaman konsep sebelum dapat menerapkan keterampilannya. Gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi
Siva itu memang kayak kelihatannya yang Kamila lihat juga sebelum mengerjakan soal Siva lihat dulu gitu ya meskipun tadi ada beberapa yang kebingungan sih Pak gitu makanya di skip ternyata kalau misalnya pas udah sih Pak lihat-lihat lagi soalnya ternyata oh ternyata mudah gitu ya tapi dari overall dari semua apa namanya soal-soal tadi sebenarnya kami lihat juga sih Pak nganalisis dulu soalnya baru dikerjain makanya kenapa itu kecepatan bekerjanya tadi sih Pak sedang nggak terlalu buru-buru juga gitu kan kadang ada yang buru-buru ah salah juga biarin yang penting cepet gitu. Nah, tadi Mm-mm. kalau Siva tuh enggak. Jadi Siva ya udah kecepatannya biasa aja, sedang yang penting Siva bisa berhasil ngerjainnya gitu. Jadi sesuai sama apa namanya dianalisis dulu gitu maksud soalnya apa. Nah, untuk fokusnya kami lihat tadi untuk konsentrasinya juga bisa fokus ya Siva ya, enggak gampang ke distraksi gitu. Jadi dia bisa fokus sama dalam waktu lama gitu, bisa fokus sama apa yang lagi dikerjain. Nah, cuman tadi untuk pembelajarannya soal yang berhasil Siva kerjain dari seluruh tes diagnostik itu baru 90% gitu ya dari semuanya. Mungkin nanti karena keburu-buru juga ya, tapi nggak apa-apa itu udah lumayan awal yang bagus. Tapi kalau dibilang bagus banget enggak juga nanti perlu ditingkatin lagi ya Siva ya. Iya, Miss. Supaya Siva tahu konsep dasarnya gitu. Nah, nanti juga dari apa namanya? Nah, ini dari konsep-konsepnya tadi yang udah Siva berhasil kerjakan itu dari bilangan udah berhasil ya untuk perbandingan bilangan udah berhasil. Dari aljabarnya baru 15%. Nah, kemudian dari hasil diagnostik tadi dari Algonova ini memang merekomendasikan untuk mengikuti rencana studi yang 65 pertemuan dan goalsnya pasti dia itu supaya anak memahami konsep dasar matematikanya dulu. Jadi mungkin kan tadi gitu ya kata Siva kalau misalnya kata Mama juga kalau misalnya Siva itu kadang pas lagi belajar ngerti pas lagi dijelasin gitu ya. Mungkin lagi dijelasin sama Mama juga ngerti ya Mama ya. Mm-mm. Pas lagi dijelasin sama Mama ngerti tapi pas besoknya dijelasin lagi ngerjain soal yang lain itu Siva kelupaan gitu. Nah, makanya nanti bisa tujuan dari konsep pembelajarannya utamanya adalah supaya Siva ngerti dulu konsep dasarnya gitu. Nah, nanti dari 65 perencanaan studi ini di breakdown lagi jadi beberapa sesi pertemuan gitu pastinya. Nah, untuk rekomendasi pembelajarannya ada di 2 kali per minggu, kemudian pembelajarannya di 60 menit, dan tadi programnya 65 jam. Nah, pastinya juga kita berharapnya setelah program ini, apa yang diharapkan gitu ya, Siva akan siap untuk mengikuti pelajaran matematika tingkat lanjut tentunya, supaya bisa memahami apa konsep-konsep matematika yang ini. Tuh kayak urutan bilangan, terus menyelesaikan soal cerita sederhana juga gitu ya, menyusun dan membandingkan pecahan, dan menghitung keliling dan luas yang sederhana, kayak gitu. Dari tujuannya. Kayak gitu sih Mama paling dari hasil diagnostik ini ada yang mau Mama tanyain dulu atau enggak Syifa ke kamera? Enggak. Enggak, udah sesuai nggak nih sama sama yang Syifa rasain tadi? Iya. Nah gitu ya. Jadi nggak terlalu terburu-buru juga Syifa, tapi nggak lama-lama banget juga. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, Kamela mau langsung lanjut ke sesi selanjutnya Mama untuk menjelaskan di jenis-jenis program yang ada di Algonova itu ya. Mm-mm. Oke, sebentar ya. Berarti si Hipa nanti kelas 7 9 ya. Oke, oke, ini. Nah, ini udah ada belum? Belum, Miss. Nah, udah. Udah ya. Nah, nanti kalau misalnya Siva ikut pelajaran ikut kelas lanjutan di Algonova itu sebenarnya ada nih apa sih nanti yang akan dipelajarin sesuai sama apa namanya sama kelasnya. Kalau misalnya di kelas 1 2 ini untuk kelas Siva mungkin nanti di ini yang akan dipelajarin ya kelas 7 sampai kelas 9 itu akan apa aja yang dipelajari kayak gitu. Nanti pembelajarannya akan ini yang dipelajari, tapi pendekatannya itu akan nanti akan disesuaikan dengan hasil diagnostiknya Siva tadi
gitu. Misalnya Siva emang belajarnya fokusnya harus yang tipe analisis gitu. Mungkin nanti gimana caranya supaya Siva bisa belajarnya sesuai dengan tipe pembelajarannya, cara belajar Siva gitu. Nah, terus kenapa sih mungkin ya ada hasil diagnostik yang lemah? Bisa jadi balik lagi ini yang kata Mamah tadi ya, kalau Siva itu mungkin dasarnya belum kuat nih. Dasarnya belum kuat, bisa jadi ketika menemukan soal itu kelupa gitu ya, ini gimana cara menyelesaikannya. Kemudian sulit memahami logika, bisa jadi kurang percaya diri juga. Tapi Siva percaya diri gak tadi pas ngerjain soalnya? Percaya, percaya aja. Percaya ya, percaya diri ya. Nah mungkin salah satunya ini juga sih tadi, bingung membaca soal ya, kayak yang tadi yang nomor 5 ya. Bingung ya itu yang bacanya yang urutan 4 angka itu. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk mudah hilang fokus sama proses berhitung lama sih, ini sih Pak enggak sih kayaknya. Karena kami lihat juga tadi proses berhitungnya cukup lumayan cepat ya, sedang terus gak mudah kehilangan fokus juga. Karena dari sifatnya kelihatannya fokus sih waktu pas ngerjain soal-soalnya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya nanti Mama sama Siva ikut kelas lanjutan di Algonova, itu nanti yang bisa ditawarkan apa sama dari Algonova untuk Mama? Nanti kita akan memberikan tutor yang berpengalaman dan berkualitas pastinya itu ya. Terus rencana belajarnya dipersonalize. Jadi disesuaikan dengan hasil diagnostiknya sifat tadi yang kata Kamela gitu. Dan untuk jadwalnya fleksibel sesuai dengan kebutuhan kayak yang tadi Mama bilang ya, Mama emang pengennya bisa milih sendiri jadwalnya gitu ya, Mama ya. Terus bisa mulainya juga kapan aja. Dan pastinya juga nih Mama untuk nilai mulai meningkat dalam waktu 3 bulan gitu. Terus Mama juga bisa terus update rutin tentang progresnya Siva gimana gitu. Nanti bisa diupdate ke tutornya kayak gitu. Nah nanti untuk programnya kan jalur belajar pribadi untuk meningkatkan nilai enak dan nanti Siva akan mendapatkan sertifikat. Nah sertifikatnya ini tentunya internasional ya memang karena kan kita sekolah internasional. Jadi kalau misalnya suatu saat nih Siva mau kuliah ternyata kuliahnya pengen di luar negeri gitu. Nah itu sertifikatnya masih tetap akan kepake. Mau ke Siva kuliah di luar negeri? Mau. Mau ya itu nanti jadi sertifikatnya masih bisa dipakai meskipun nggak di Indonesia gitu. Dah apa yang kita harapkan untuk Siva ke depannya minimal lah nilainya lebih tinggi menaik 20%. Tapi kita sih berharapnya lebih ya Mama ya supaya dengan les di Algonova itu naik tingkatnya naik nilainya lebih. Nah pastinya lebih percaya diri dan paham sama materinya gitu. Dan yang paling utama adalah tercapai juga nih tujuan pembelajarannya. Kayak tadi Mama tujuannya adalah supaya Siva lebih paham lagi materi atau dasar-dasarnya. Kayak gitu. Nah, terus Kamela izin menyampaikan juga, Mama tadi yang kata Kamela untuk programnya itu di Algonova itu kita bukan cuma ada matematika doang, tapi ada desain grafis, juga ada coding gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata Siva pengen ikut juga nih kelas coding, misalnya atau nggak kelas desain, itu bisa nanti dibundling, nanti kakak bakal kasih harga diskon. Eh, bisa gratis 10%, diskon 10% untuk kelas bundlingnya. Gitu. Ini kamera infoin aja, siapa tahu Siva mau tertarik gak untuk ikut kelas coding? Nggak tahu. Tahu. Dia pengen pengen IT sama coding itu sebenarnya. Kalau misalnya mau bisa nanti dibanding. Kan matematika sama coding itu sebenarnya kayak saudara ya gitu ya, Mama sama-sama pakai logika gitu. Nah, kalau misalnya di coding itu nanti outputnya ada gamesnya, bisa jadi games, bisa jadi animasi gitu. Misalnya untuk di kelas coding. Nah, ini salah satu contoh pembelajaran yang Mama online. Nah, kalau misalnya eh, Siva pilih yang kelas individu, nanti belajarnya sendiri gitu ya, satu tutor, satu anak, belajarnya pakai platform yang kayak tadi. Nah, biasanya nanti saat pembelajaran itu pertama akan ada ice breaking dulu. Ice breakingnya juga, apa namanya tuh, kayak gini misalnya. Ice breakingnya Kayak tetap, game gitu. tetap games-games, tapi tetap ada edukasinya gitu. Nah, nanti baru kita lanjut ke pembelajarannya gitu. Nah, ini nanti dari pembelajaran di akhir biasanya ada kuis-kuis lagi.
gitu. Ada kuis buat nanti menyelesaikan. Nah, kalau misalnya di kelas grup kayak gini. Nah, bisa juga kelas grup SIPA kan 12 tahun ya. Mm-mm. Udah 12 tahun masih bisa nih untuk ikut kelas grup kayak gitu. Jadi kelasnya bareng-bareng kalau yang kelas grup. Tapi nanti pembelajarannya itu lebih lama. Kalau di kelas grup itu 90 menit per satu sesinya. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya nanti pembelajaran itu ada tutornya ngajarin juga kayak misalnya ada trik-trik menghitung yang cepat, ada tips and trik yang lain gitu. Biasanya ada gitu. Nah, kalau ini yang kelas coding sih anak. Nah, seperti itu, Mama. Eh, Sebelum Kamila lanjut nih untuk menjelaskan kelas individu, kelas-kelasnya gitu. Awal dari Mama ada yang mau ditanyain dulu kok Kamila? Kalau misal yang kelas coding itu emang ada yang untuk kelas besar nih. Ada untuk kelas coding, Siva umur 12 tahun. Sebentar Kamila lihat dulu. 12 tahun tuh ada namanya visual programming, Mama. Jadi dia nanti belajar codingnya itu, kan mungkin kalau misalnya yang dewasa itu, kita ngelihatnya codingnya kayak coding ini ya, Mama ya, kayak tulisan-tulisan banyak gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya untuk yang umur Siva 12 tahun ini, kita belajarnya visual programming. Visual programming itu pakai kode-kode gitu mah belajarnya. Kodenya ditarik-tarik kayak gini nih. Bentar ya, Kamera. Kamera coba cari silabusnya. Bentar. Di sini. Yang ini kalau visual programming untuk 11 tahun nih kalau Siva berarti masuknya ini Python. Nah, nanti kalau udah 12 tahun ternyata Python belajarnya ngoding gitu kayak gini tuh. Kayak program-program gitu nanti inputnya bisa jadi kayak program, jadi programming gitu. Tertarik ya sih, Pak? Suka? Suka dia, Miss. Juga Suka. suka tapi kayak 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 Penasaran? bukan suka tapi kayak kayak apa ya, bukan nggak ngerti sih, apa ya Belum namanya. mengerti. Belum mengerti Tapi kan nanti diajarin kalau misalnya ikut kelas gitu tuh. Jadi kalau misalnya Siva nggak ngerti sama sekali, nanti pastinya akan diajarin dari dasar-dasarnya dulu gitu. Kalau misalnya untuk yang kelas coding. Kayak gitu. Gitu sih dia Pak langsung suka coding. suka dia, Miss. Aku tuh Oke. biasanya kan di sekolah itu kan ikut sekolah IT gitu ya, Miss. Oh gitu. Tapi itu kan juga gitu, tapi itu tuh cuman ini doang, apa namanya, nggak dikasih tahu gitu, cuman ngikutin gurunya aja, jadi aku nggak tahu itu apa-apa. Oke. Jadi kayak cuman coba Siva ketik ini, nanti hasilnya ini, cuman kayak gitu doang ya kalau misalnya di sekolah. Enggak, nanti kan itu tuh kayak itu eh, guru tuh kayak ini dia tuh apa namanya itu ngetik duluan gitu ya, ngetik duluan. Terus Siva Terus ikutin. iya aku salin gitu doang. Berarti cuma nyalin doang ya. Kalau misalnya nanti di Algonova nggak kayak gitu, Siva diajarin dari dasar. Misalnya ini tuh maksudnya apa gitu. Buat bikin ini tuh apa. Kayak gitu nanti Siva diajarin kalau misalnya Siva mau coba. Kayak gitu sih Pak. Mau juga Hmm. kelas coding. Bisa nanti kalau mau dibanding nih sama matematika. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi, Mama? Kayaknya enggak sih, Miss. Coba ini dulu. Lihat-lihat biayanya. Boleh. Oke, ini ya Kamela bantu jelasin untuk kelasnya, Mama. Jadi untuk kelas di Algonova itu ada 3 jenis ya. Seperti yang tadi Kamela udah bilang, Mama ada kelas individu, ada kelas premium, ada juga kelas grup. Nah, bedanya apa? Sebenarnya bedanya cuma dari jumlah siswanya aja, Mam. Jadi kalau Hmm. misalnya kelas individu itu satu tutor, satu anak, jadi lebih fokus gitu. Misalnya
ternyata Siva itu belajarnya cepat gitu. Jadi ya udah tutornya ngikutin apa namanya level belajarnya Siva aja gitu. Sama bisa di customize juga itu tadi sesuai dengan cara pembelajaran Siva. Nah, ini di 2 sesi per minggu, kemudian untuk materinya disesuaikan dengan level dan tempo belajarnya anak gitu. Nah, terus, nah tes diagnostik ini Mama nanti akan ada lagi di tengah dan di akhir program. Tadi kan Siva udah tes diagnostik. Nanti kita akan ada lagi tes diagnostiknya di tengah dan di akhir program. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tahu nih kira-kira setelah ikut les di Algonova, Siva ada peningkatan nggak nih dari pembelajaran matematikanya? Kayak gitu. Nah, kemudian ada akun pribadi juga. Akun pribadi itu akun yang tadi yang Siva pakai untuk tes diagnostik nanti itu bisa dibuka juga selama 24 jam. Jadi kalau misalnya ada kayak latihan-latihan soal itu meskipun nggak lagi di jam pelajaran ya, nggak di jam di jam les, Siva bisa tetap buka gitu. Nah, kemudian untuk feedbacknya, raportnya biasanya Mama bisa minta juga ke tutornya itu di 1 minggu 1 kali. Nah, bedanya kalau misalnya kelas premium itu satu grup atau satu kelompok ada 2 siswa, Mama. Jadi berdua belajarnya. Mm-mm. Tapi nanti disesuaikan yang hasil diagnostiknya tuh sama gitu sama Siva. Dicarikan yang emang sama, tempo belajarnya sama, eh, apa namanya kekurangannya sama, biar di-improve-nya itu bareng gitu. Nah, tapi kalau yang 2 kali pertemuan itu dia 90 menit. Kalau yang ini kan tadi 60 menit. Kenapa Mm-mm. 90 menit? Supaya kan nanti tutoran juga butuh waktu lebih lama ya kalau misalnya Mm-mm. dua gitu. Nah, belajar dengan teman selevel dan tujuan yang serupa gitu. Karena ini juga fokus dan pendekatannya personal sesuai dengan hasil diagnostik gitu. Nah, kemudian kalau yang premium ini untuk laporan belajarnya di 2 minggu 1 kali gitu. Nah, kemudian untuk yang kelas grup kalau ini agak rame di 7 sampai 10 anak. Tapi kan kadang ada aja yang mama ya anak yang emang pengennya belajarnya rame-rame gitu. Pengen ada Mm-mm. temennya gitu. Senangnya tuh kalau rame gitu. Ini kalau yang ini di satu pertemuan per minggu sama 90 menit. Termasuk bisa juga ngerjain PR dan latihan tambahan gitu. Nah, kalau ini laporannya itu ada di 1 bulan 1 kali baru Mama bisa tanyain untuk progresnya dari Shiva. Karena kan kalau misalnya yang ini cuma 1 minggu 1 kali ya, gitu. Jadi Mm-mm. bisa ditanya laporannya kayak gitu. Nah, kalau dari Kamela sih rekomendasi untuk Shiva mungkin boleh coba di yang kelas premium gitu, ini yang berdua gitu. Tapi Siva suka nggak kalau misalnya ada temennya? Suka. Suka. Nah, kalau misalnya Siva suka ada temennya tapi nggak terlalu banyak, boleh di kelas premium. Kalau Siva pengennya rame-rame, boleh di kelas grup. Nah, ini biasanya 7 sampai 10 anak. Nah, tapi Kamela balikin lagi ke Mama. Kira-kira Mama mau eh Sivanya di kelas apa? Individu, kelas premium, atau kelas pro? Nanti ditanyain dulu anaknya nih. Siva maunya kelas apa? Alasannya yang Premium. Gimana Mama kelas premium? Ini kelas premium. kalau nggak bisa. Yang apa? Itu boleh bisa nanya. Siva pengennya ada temennya apa? Temennya cuma berdua apa pengen yang ramean? Yang berdua aja lah. Berdua ya. Oke, yang berdua Mama boleh Kamila bantu nih untuk lihat yang kelas premium ya Mama ya. Nah, coba nih. Oke, nah, nanti kalau misalnya Mama ada yang mau didiskusikan perihal jadwal dan juga pembiayaannya boleh kita diobrolin aja ya Mama ya. Mm-mm. Oke, nah ini Mama untuk yang kelas premium. Startnya itu untuk 40 pertemuan. Harusnya segini Mama sebenarnya 10 juta 93.000, tapi karena Mama hari ini udah ikut trial class sama Kamela, jadi ada harga spesial, jadi di 8.840 untuk 40 pertemuan. Sebenarnya kalau misalnya sesuai sama hasil belajar tadi, sesuai diagnosis kan Siva ada di 61 pertemuan itu yang direkomendasikan ya. Nah, jadi Mm-mm. bisa ikut yang ini 80 pertemuan di 16.640. Tapi kalau misalnya Sivanya mau ikut yang 40 ini dulu, itu nggak masalah. Jadi nanti tinggal ditambah lagi
gitu untuk pertemuan selanjutnya ketika udah selesai. Nah, kemudian ada juga di 120 pertemuan itu di 21.840.000 gitu. Nah, dari Mama sendiri gimana? Tertarik untuk ikut yang berapa pertemuan yang sesuai sama eh Mama dan juga sama Siva? Ini kalau misalkan nanti gitu keputusannya bisa nggak sih, Miss? Hmm, kenapa tuh Mama? Mungkin ada yang mau Mama ini diskusikan Ya dulu kan atau apa gitu. diskusi dulu sama ayahnya. Betul. Memang harus diskusi sih ya Mama ya, apalagi mengenai harga gitu ya sama ayahnya Siva gitu. Tapi kalau dari pembelajarannya sama dari penjelasan-penjelasan Kamela tadi, menurut Mama worth it gak sih kalau belajar di Algonquin gitu? Ya sebenarnya worth it sih, Miss. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu yang sama Mama yang mau dipertimbanginnya apa gitu, biar Kamela bisa bantu juga kan. Mumpung selama dari sesi Zoom, biar Kamela bisa bantu apa namanya yang jadi kekhawatiran Mama gitu. Ya kan harus bilang sama ayahnya dulu, ini mau diikutin apa gimana? Kalau memang mau diikutin, pengennya yang mana gitu kan perlu Mm-mm. didiskusi, nggak bisa kalau saya langsung iya gitu. Bener ya. Tapi papanya tahu Mama ini apa namanya Siva lagi ikut trial. Belum tahu ini. Belum tahu. Kayak gitu ya. Nah, cuma nanti jadi gini kalau misalnya ini kan selama sesi trial kelas ya Mama. Nanti kalau misalnya Mama mau melakukan pilihan kelasnya di luar sisi Zoom sama Kamela, Kamela nggak bisa bantu nih. Tapi Kamela mau tanya dulu dari Mama sama Mama dengan harga segini itu udah oke belum gitu. Ya itu yang perlu dipertimbangkan. Ya kalau misalnya dari Mama segini sama kira-kira Papa bakal setuju gak Lima kalau misalnya ikut les dengan 40 pertemuan matematika dengan apa namanya benefit-benefitnya tadi bisa dipersonalize kemudian juga ada dapat sertifikat internasional gitu. Menurut Mama, Papa bakal setuju nggak gitu dengan harga yang segini? Nanti kan dia kan nanya dulu nih Miss, maksudnya untuk apa gitu segala macam karena itu yang perlu didiskusiin kan. Benar-benar. Betul banget, emang harus didiskusikan sih ya. Apalagi ya perihal pembiayaan ya. Berarti kalau misalnya pendidikan itu biasanya yang tanggung jawab siapa? Mama-mama atau papanya? Ya biasanya kalau untuk dana kan ya papahnya, kalau Papanya ya. saya hanya menyalurkan. Tapi dari mama sendiri support gak nih untuk Siva ikut kelasnya? Kalau saya sih support Miss, Mm-mm. cuman ya itu perlu didiskusiin dulu. Mungkin kalau mama mau papanya ajak diskusi di dalam Zoom juga boleh nih mama. Belum pulang Miss jam Belum segini. pulang. Nggak Kebetulan apa, belum pulang. nggak apa-apa sih kalau misalnya memang mau akan didiskusikan lagi gitu ya karena kan memang butuh diskusi apalagi perihal pendidikan dan juga pembiayaan gitu ya mama mungkin mama nggak bisa memutuskan sendiri kayak Iya gitu benar. ya. Nah tapi ini ada satu rekomendasi nih mama dari Kamela ini cuma Kamela keluarin pada saat mama trial class aja ini yang bisa Kamela bantu ya untuk mama siapa tahu bisa jadi bahan diskusi nanti sama papa gitu. Nah, ini Mm-mm. ada satu harga. Kalau misalnya Mama bisa melakukan payment pada saat Zoom bersama Kamela gitu ya. Hmm. Untuk yang kelas premiumnya, jadi segini Mama. Nih, jadi di 7.204. Sama aja kayak gitu. Kan kalau tadi berapa tuh? 8.840. Kalau misalnya Mama apa namanya bisa payment di sini, ini jadi Kamela kasih di 7.280.000. Karena sebenarnya kalau tutor itu biasanya dapat
apa namanya bisa ngasih harga diskon gitu moms ke orang tua. Tapi itu tuh nggak bisa dikasih ke semua orang tua kan. Kamela lihat dulu juga tadi dari Sifanya gimana belajarnya, bisa enggak worth it gak nih buat Kamela kasih diskon beasiswa gitu. Nah ketika Kamela lihat tadi Siva anak pintar, kemudian dari mamahnya juga support gitu ya untuk pembelajarannya sesuai dengan keinginan mama juga dengan tujuan belajarnya supaya Siva bisa apa namanya tahu dasar-dasarnya gitu. Nah, jadi Kamela bisa nih kasih harga tadi, harga apa namanya, harga trial kan udah kepotong dari 10 juta jadi 8 juta. Kemudian ketambah juga ada harga beasiswa dari Kamela untuk Siva. Karena Kamela lihat tadi Siva belajarnya bagus gitu dan pintar dan cocok nih untuk dapat beasiswa. Jadi Kamela kasih di sini 7.280 untuk 40 pertemuan. Betul. Mana, mana? Kalau misalnya mama masih misalnya bingung harus tetap diskusi dulu misalnya sama papa ya. Boleh nih misalnya mama DP dulu. Jadi kalau misalnya di DP itu nanti udah kekunci harga yang ini mam. Harga yang tetap harga murah ini harga harga beasiswa dan juga diskon. Jadi mama cuman bayar untuk DP-nya dulu. Nanti selanjutnya dilanjutkan ketika sudah berdiskusi gitu. Pak, lihat di ini Pak, di apa namanya, buku itu, buku harga. Hmm. Maaf Miss, telepon. Ya gitu. Gimana nih? Gimana mama? Paling ini sih. Ya, Tuh. itu loh Miss, perlu didiskusiin dulu. Nanti kalau seandainya saya udah DP, terus kata ayahnya, enggak gitu, bingung saya. Kabelnya kena omel ya mama ya nanti sama ayah ya. Bingung saya. Kan itu kan Mm-mm. WA-nya kan sudah ada tuh Miss. Nanti misalkan saya iya gitu, nggak bisa ya lewat WA yang sudah ngirim-ngirimin tadi itu untuk akses Mm-mm. gedung. Soalnya kalau misalnya itu kan lewat customer service ya. Sebenarnya kalau customer service itu memang buka terus mama bisa Mm. untuk mama minta tapi nanti harganya balik lagi gitu kayak yang ini kayak yang awal karena kan itu sama customer service kalau misalnya trial pas itu kan cuma satu kali aja selama sesi sama Kamela dan itu Kamela doang kan yang bisa yang lihat tadi hasil belajarnya Siva kayak gimana gitu terus Kamela juga yang berhak buat ngasih apa namanya diskon beasiswa gitu kalau CS paling balik lagi ke harga yang awal tadi gitu kayak gitu nah Tapi perlu diskusi, Miss. diskusi ya tetap perlu diskusi. Nah, Oke, tetap. mm-mm. Gak masalah sih sebenarnya kalau misalnya memang mau diskusi. Hmm. Siva, tapi seneng gak kalau belajar matematikanya kayak tadi? Senang. Seneng ya. Oh, paling itu sih ya. Tapi kalau dari mama udah oke nih harga segini. Hmm. Ya pokoknya diskusi dulu lah, Miss. Diskusi dulu. Soalnya bukan donaturnya sih, Miss. Bukan donatur. Hanya Sih menyalur. emang paham-paham ya Kamila. Oke, kalau begitu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa mama ya. Berarti nanti balik lagi ke harga segini. Kalau misalnya udah Kamila close ininya. Zoomnya nggak apa-apa ya mama. Ya, nggak apa-apa, Miss. Nanti pokoknya tak ini aja ke CS-nya ya, Miss. Ke CS-nya paling nanti kalau CS sih selalu buka gitu katakanlah tadi. Tapi nanti balik lagi ke situ dan biasanya harga ini bisa dibuka, bisa diklaim itu pada saat trial pass aja dan trial passnya kan cuma satu kali ya. Jadi sayang sih kalau menurut Kamela, cuman ya balik lagi tadi kata Mama harus tetap diskusi sama papahnya ya buat ngambil keputusan gak bisa langsung ambil keputusan gitu. Kalau gitu. Oke, nggak apa-apa sih kalau misalnya memang mau kayak gitu. Kamera izin stop sharing dulu. Oke, kalau gitu. Nah, Mama ini kamera simpen nomor kamera. Hmm. Nanti Mama boleh chat. Kalau misalnya siapa tahu besok pas Mama udah ngobrol sama Papa, ternyata Kamela masih ada slot untuk beasiswanya gitu. Jadi kalau misalnya masih ada siapa tahu ada slot untuk beasiswanya bisa di Kamela klaim buat Siva.
kayak gitu. Semoga aja masih ada gitu buat besok ya. Nah, Kamela mau ini Mama simpan nomor Kamela ya. Kamela klik chat di apa namanya di chat Zoom. Oh, ini share ini. Nah, ini Mama nomor Kamela ya. Boleh Oh, di chat Zoom lah. Nomor. Jadi sebelum nanti Mama ngechat CS-nya, coba Mama chat mm-mm. Kamela dulu, siapa tahu nanti Kamela masih ada slotnya gitu. Jadi Kamela bisa ngasih harga yang spesial itu. Kalau ke CS kan udah otomatis pasti balik ke awal lagi. Udah? Oh, Kirimnya tinggal tambahin nanti. oh. Udah Udah. bisa disimpan. Heeh. Oke, kalau begitu terima kasih Mama dan Siva atas waktunya. Semoga nanti ada kabar baik, boleh hubungin Kamela. Siva yang semangat belajarnya, semoga nanti bisa ketemu lagi di Algonova ya. Nanti uh, belajarnya lebih semangat lagi. Terima kasih Mama, semoga rezekinya lancar, sehat-sehat terus. Selamat malam, Mama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.